Audio Jungle. Audio Jungle. Halo traders, selamat datang di Traders TV. Jadi hari ini kita akan bahas salah satu topik yang cukup menarik, yaitu kita akan mengulik tuntas tentang bearish dan juga bullish. Mungkin bagi banyak orang, bearish dan juga bullish itu adalah salah satu hal yang paling mudah, hal yang paling simpel untuk dilakukan di dalam trading. Tapi sebenarnya, kalian harus tahu terlebih dahulu nih, arti kata bearish dan juga arti kata bullish. Orang mungkin banyak yang mengira bahwa bullish itu adalah kenaikan, bearish itu adalah penurunan, which is itu benar. Tetapi kalian juga harus tahu, kenapa penurunan bisa diindikasikan dengan bearish dan kenapa kenaikan bisa diindikasikan dengan bullish. Coba kalian lihat video ini deh. Ketika kalian melihat video tadi, kalian bisa melihat bahwa ketika beruang menyerang lawannya, beruang akan mengayunkan cakarnya itu ke bawah. That's why bearish itu akan diindikasikan dengan penurunan. Tetapi kalian juga sebenarnya bisa melihat nih, bahwa ketika yang namanya banteng atau bull itu menyerang lawannya, dia akan menyerang lawannya ke arah atas. Coba kalian lihat deh video ini. Nah, setelah kalian melihat video tadi, kalian sudah bisa terfikirkan nih bahwa sebenarnya arti kata bullish dan arti kata bearish itu sendiri tercerminkan dari gaya hewan yang merupakan lambang daripada bearish dan juga bullish itu sendiri. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan bearish dan juga bullish di dalam trading? Dan bagaimana cara kita mengetahui apakah market ini bergerak di dalam tren bullish atau tren bearish? Langsung aja nanti kita bahas di dalam chart. Oke semuanya, sekarang kita sudah berada di dalam chart. Tadi sebelumnya kalian sudah belajar nih, kenapa kenaikan bisa disebut sebagai tren bullish dan kenapa penurunan bisa disebut sebagai tren bearish. Sekarang kalian akan belajar nih, gimana cara mengidentifikasikan atau cara mengetahui tren daripada aset atau tren daripada market sedang bergerak bullish atau bearish. Caranya mudah banget. Jadi yang saya ajarkan pada hari ini adalah cara yang paling mudah untuk menentukan tren bearish ataupun bullish. Simpelnya adalah kalian jangan melihat kondisi market atau kalian jangan melihat chart terlalu di zoom in. Zoom in itu apa? Di zoom in ini kalian melihat candlestick dengan jarak yang dekat. Tapi kalian tarik mundur terlebih dahulu. Kalian zoom out kondisi chartnya untuk melihat tren keseluruhan daripada market tersebut atau tren keseluruhan daripada aset tersebut. Jadi kalau sudah di zoom out gini gampang. Caranya gimana untuk mengidentifikasikannya? Caranya adalah ingat, kalau untuk menentukan tren bullish, tarik garis miring mengarah ke atas itu dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas seperti ini. Ya, selama candlesticknya masih bergerak di area garis miring tersebut, maka tren masih bergerak di dalam bullish. Tetapi kalau untuk tren bearish itu tarik garisnya dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Oke, nah ini berarti kalau IHSG memang masih berpeluang untuk mengarah ke atas. Kenapa? Karena tren masih bergerak di dalam tren bullish. Lalu coba kita lihat contoh lainnya dari tren bullish. Di sini kita bisa buka untuk saham Harum. Ya, jadi ingat jangan terlalu di zoom. Ya, jangan terlalu di zoom, terlalu dekat candlesticknya seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Caranya untuk mengidentifikasikan tren daripada suatu aset itu adalah di zoom out terlebih dahulu kondisi chartnya ya. Di zoom out terlebih dahulu kondisi chartnya, dirapikan, kemudian tarik garis dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Oke, nah ini Harum untuk candlesticknya memang masih bergerak di area si trendline-nya atau si area garis miringnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Harum masih bergerak di dalam tren bullish. Dan itulah yang menyebabkan kenapa Harum bisa bergerak all time high. Karena tren daripada Harum masih bergerak bullish. Oke, selanjutnya mungkin coba kita lihat untuk yang tren bearish ya. Kita bisa buka untuk saham Unilever nih. Ya, nah untuk saham Unilever tadi kan saya sudah bilang. Ya, jadi kita untuk menentukan bullish dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, untuk bearish dari pojok kiri atas ke
pojok kanan bawah. Kita tarik garis dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Nah, kita lihat untuk Unilever ini masih bergerak di bawah area trendline-nya atau masih bergerak di bawah garis yang tadi sudah kalian tarik. Maka dapat disimpulkan untuk Unilever ini bergerak di dalam trend bearish sampai nanti ada terjadinya transisi. Transisi itu apa sih? Transisi adalah pergerakan pembalikan daripada arah tren utamanya dari bullish ke bearish, bearish ke bullish. Pertanyaannya kapan? Ya, jadi untuk tren itu bisa berganti kapan saja. Tapi ingat, untuk tren tidak mudah untuk berganti. Butuh ciri-ciri reversal yang kuat. Ciri-cirinya dari mana? Dari chart pattern, dari pergerakan si primary untuk tren tersebut. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara melihat tren sudah berubah atau belum. Sekarang kita fokus untuk menentukan bagaimana tren daripada suatu aset dapat ditentukan sebagai bearish ataupun bullish. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk saham-saham yang memang masih bergerak di dalam tren bearish. Coba kita lihat untuk saham farmasi nih. Kita lihat untuk saham farmasi. Nah, kita zoom. Ya, nah kalau seperti ini ya, ditarik dari atas nggak bisa, ditarik dari bawah nggak bisa, ini adalah trennya sideways atau tidak ada tren yang bergerak di dalam market tersebut, di dalam aset tersebut. Lalu coba kita lihat lagi untuk yang masih bearish, itu kita lihat untuk saham-saham yang rokok ya, itu ada HMSP atau di Sampurna. Nah kita lihat nih untuk HMSP, tarik dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Nah, selama HMSP masih bergerak di bawah area tadi yang sudah kita tarik garisnya, maka HMSP masih bergerak di dalam tren bearish. Nah, jadi sebenarnya untuk mengidentifikasikan tren bearish, tren bullish itu mudah banget, simple. Tapi memang ada beberapa cara lainnya untuk menentukan lebih presisi apakah tren tersebut masih bergerak di dalam tren bearish ataupun bullish. Caranya adalah bisa menggunakan trend line, bisa menggunakan pengkodingan. Pengkodingan itu kita akan menandakan swing high dan juga swing low untuk higher trough dan juga lower trough yang terjadi di dalam market. Nah, biasanya untuk cara expert seperti itu, biasanya kita bisa menemukan atau bisa mengidentifikasikan transisi tren dengan lebih mudah. Nanti kita akan belajar di video-video berikutnya untuk bagaimana cara menentukan transisi tren yang akan terjadi. Jadi, semoga video ini dapat bermanfaat dan juga berguna serta mengedukasi para penonton semuanya. Jadi, mulai sekarang kalian gak usah bingung lagi bagaimana cara menentukan tren bullish dan juga bearish. Jangan lupa untuk terus subscribe dan juga bagikan video ini untuk dapat mengedukasi masyarakat di luar sana. Subscribe now.